Sabtu 25 Desember 2022 bertepatan di daerah Tangerang, Pamulang. Kita ada rapat Dewan Pimpinan Pusat SAN RI 1 merapatkan barisan memperkuat kekuatan SAN RI 1 dan sekaligus penyerahan banner dan formulir kesepakatan dan integritas DPW DKI Jakarta untuk menggerakkan, memperkuat, memperkokoh keanggotaan yang ada di sana. Begitu. Ya, jadi ini nama komunitasnya apa, Mas Sekjen? Sahabat Anies Nusantara SAN RI 1. Ya, ini dalam rangka apa ini? Konsolidasi, memperkokoh, kuat. Ya, di jadi anggota kita SAN RI 1. ya, Betul. ya, jadi apa poin-poinnya dari setelah ini rapat? Poinnya yang pertama pasti kita mendukung Pak Anies supaya menjadi Presiden RI, mengawal, mengantarkan sekaligus beliau untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, makasih. Umi Biki, ini gimana nih perasaannya setelah dibuatkan spanduk dan kemudian diberikan SK? Ya, terima kasih. Ya, bagaimanapun juga kami telah dipercayakan oleh pimpinan pusat yang mana kami harus bertanggung jawab terhadap DPW Jakarta DKI Jakarta yang mana kami benar-benar harus memperhatikan dan benar-benar harus bagaimana caranya untuk bisa semuanya ini mengikuti apa yang telah disarankan oleh DPP. Dan ini juga insya Allah ya kami harus bekerja keras karena ini bukan main-main. Pak Anies ini kasihan, kami kasihan, dan juga insya Allah sekuat apapun kami bantu insya Allah. Ya, jadi di DKI Jakarta sebagai DPW membawahi berapa wilayah? 5 ya, Umi ya? Iya, dari Jakarta Utara ya, lalu kemudian 6 dengan itu ya kalau Pulau Seribu ya? ya. Oh, luar biasa. Jadi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Selatan, dan Pulau Seribu, luar biasa. Ya, terima kasih. Pak Penasehat, ini kebetulan sebagai ketempatan rumah ya Sabil Hidayah. Gimana nih tanggapannya dengan acara ini? Pertama tentu saya merasa bangga juga bahwa teman-teman Dewan Pimpinan Pusat SAN itu mau bersilaturahim ke gubuk kami di sini untuk dijadikan salah satu tempat pertemuan dalam rangka konsolidasi organisasi. Walaupun saya seusia yang usia senja seperti ini, saya merasa bangga. Saya merasa masih bisa dimanfaatkan. Dan mudah-mudahan karena Allah, saya tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk ikut berbakti demi negeri tercinta, untuk meninggalkan suasana dan kondisi yang terbaik untuk anak cucu dan generasi kita. Ya, Pak Penasehat, kenapa sih menggebu-gebu memilih Anies? Apa sebabnya? Saya melihat sekarang sudah jelas di hadapan mata kita hitam putih kondisi kehidupan bangsa kita. Kalau memang kita harus menginginkan putih, jelas kita harus berada di tempat yang putih dan kita harus tinggalkan yang putih. Itu saja. Ya, jadi siap membela ya. Siap membela lahir batin. Ya, terima kasih. Ketua Bapilo, gimana nih tanggapannya dengan acara ini? Alhamdulillah, kegiatan ini satu, kita saling silaturahmi antar pengurus di DPP, dan kita juga merencanakan kembali mendirikan di DPW yang ada di 37 di provinsi untuk kemenangan Anies. Mudah-mudahan saya berharap dengan sangat dengan ridhonya Allah, berkahnya Allah, dan diberikan syafaat oleh Rasulullah, Anies akan menjadi RI 1. Kenapa harus Anies? Karena saya melihat, yang saya kenal dengan Pak Anies itu seperti akar. Artinya tidak pernah terlihat, tetapi bisa kita rasakan hasilnya.
Itulah sosok seorang pemimpin yang harusnya tidak harus dikenal, tapi kita bisa rasakan. Sama seperti presiden kita yang pertama, Bung Karno. Dia tidak pernah mau dikatakan bahwa dirinya hebat, tetapi penerus-penerusnya lah yang mengatakan bahwa beliau itu hebat. Begitupun ada jati diri di sosok Pak Anies Baswedan. Kami sekali lagi berharap dan meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya bahwa Anies Baswedan jadi RI 1. Harapan kami. Iya, sebagai badan pemenangan pemilu Bapilu ya, apa yang ditawarkan untuk relawan Sanri? Kami tidak menjanjikan apapun kepada masyarakat. Yang kami upayakan bahwa Indonesia ini rakyatnya sejahtera, yang dibawa oleh Pak Anies, yang sebagaimana kita rasakan beliau menjabat DKI 1, rakyatnya, masyarakatnya, warganya sejahtera. Begitupun insya Allah di Indonesia seluruh rakyat akan menjadi rakyat yang sangat sejahtera. Ya, jadi di Bapilu itu apakah ada semacam IT untuk menyelidik begitu? Ada di tim DPP ada tim IT yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman atau oleh pimpinan-pimpinan di DPP. Ya, terima kasih. Dengan doa kita memohon semoga Allah segala sesuatu yang kita rencanakan dan kita kerjakan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Dan yang paling akhir, mari kita sama-sama bersatu mengantar Pak Anies menuju RI 1. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wa basirna ila ridati isrina sanata. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wa basirna ridati ila isrina sanata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wa basirna billahi mi'atan isnasana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fi hasibana wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Anies Presiden! Bersatu padu di sang RI 1. Di rumahnya bukan mendapatkan kejanggalan, tetapi kita mencari win-win solusi atau jalan yang terbaik antara secara singkat kita udah ajukan ke notaris Bu itu nanti. Saya kira itu barangkali secara sederhana. Terima kasih semua teman-teman yang sudah
hadir. Sekali lagi saya sebagai Salih Presiden dengan segala kekurangan kami mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya, dan kami selalu terbuka kapan saja misalnya untuk kumpul di sini dengan kondisi adanya seperti ini dengan sebuah kekurangan yang monggo silakan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berani ngomong kan kita juga adalah pastikan yang mengawal itu adalah sejarahnya pada saat KPK pun sekarang sudah tidak independen lagi. Dulu saya termasuk orang yang diundang oleh profesor dari UI waktu itu, karena saya aktif memang di itu di sosial media sebagai pendidik, disuruh akhirnya pulang sama di Hotel Ambarah, saya ingat Hotel Ambarah, para LSM seluruh Indonesia hanya untuk waktu itu Pak Sudirman Said, sohibnya Pak Anies, dan Pak Sudirman Said itu ada kelas saja terus. Nah itu kaget, kamu kok sini, kamu kan dari Jogja, iya, kok bisa nyambung di sini? Ya Allah yang mempertemukan dari sini. Juara, jadi regulasinya seperti itu. Jadi kedepannya meletakkan tatanan kebenaran untuk kebersamaan orang banyak. Karena dengan kali sekarang itu syarat dengan kebohongan. Karena pimpinan kita ini memang sudah mengajarkan bohong, jadi bohongnya bohong. Gampang kalau memang coba dilihat, kita kan sejarah tahu misalnya katakanlah sekarang lagi ramai kan lagi surat ke KPU besar, bukan lagi ramai. Coba pada 5 tahun sebelumnya, kembali flashback 5 tahun sebelumnya, orang itu ke KPU ditarik ke pemerintah, bisa jadi KSP, jadi tenaga ahli. Kalau itu iya, itu ada indikasi berangkatnya bahwa memang ada kecurangan di situ. Jadi alhamdulillah pertama itu saya ucapkan mengenai calon RI 1 kita tidak meragukan lagi. Itu yang mungkin saya sampaikan. Ada yang lupa. Ini donasi Cianjur, mohon maaf walaupun ini ada sedikit keluar. Informasi aja untuk bulan-bulan ini donasi untuk ke Cianjur masih kecukupan, masih berlimpah, masih aman. Saya akan ke Pantai Carita, di sana juga dikatakan kampung halaman saya dulu mondok di sana. Ada orang tua saya di sana. Saya insya Allah mampir minta restu dengan beliau, sahabat dari orang tua saya, guru besar saya. Saya pengen minta bantuan dengan beliau untuk mendukung Anies Baswedan, dan kabar saya direstui untuk mendukung Pak Anies. Penting Anies selain Anies harap untuk masuk daerah sini, dia mengatakan seperti itu. Bahkan kader-kader Matul Anwar yang ada atau pesantren Matul Anwar yang ada di Cianjur itu saya akan mengupayakan untuk mendukung Anies. Kenapa Pak Aniesnya? Saya sedikit tahu dari meletakkan Pak Anies itu dari mendiang almarhum orang tua saya di rumah, sehingga saya akhirnya terlambat juga pada diri saya bisa hadir di tempat yang cukup sejuk. Jangan berita itu ditelan matang-matang, belum kita lihat kader yang benar apa tidak. Jangan di-share lagi, apalagi dalam tulisan yang berkali-kali diteruskan. Itu harus hati-hati. Ingat, ini biar apa-apa ini lagi
mencari. Jangan sampai yang kita ambil yang nggak salah kena gitu. Hati-hatian Bapak pembina dengan pembina yang hormat. Artinya saya minta maaf nih, berapa hari yang lalu pesannya Pak Nurdin banyak yang saya hapus. Boleh ingat, saya punya satu admin itu sekretariat SAN RI 1. Tidak terbukti berani melawan. Kalau itu secara aturan ya udah nggak bisa. Kan sudah dibuktikan di partai dan kader. Luar biasa mencari tokoh nasional yang seberani itu. Karena satu yaitu dari keberanian dan tahu aturan, cerdas, amanah, jadi tahu regulasi, dia nggak takut. Nah, cuma orang-orang sekarang yang maaf kalau ada pikiran mata ini tidak memperdulikan. Tanda-tandanya di sana sebetulnya, cuma tinggal momennya itu kapan. Saya pikir sudah kemarin ini. Di penghujung akhir tahun, perkuat silaturahmi antar pengurus DPP SAN RI 1 gelar rapat konsolidasi dan evaluasi program kerja. Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Sahabat Anies Nusantara, SAN, RI 1 menggelar rapat pengurus dalam rapat evaluasi program dan konsolidasi dengan jajaran pengurus DPP SAN RI 1 yang bertempat di rumah kediaman Dewan Pembina 4 DPP SAN RI 1 Kiai Haji Dr. Andes Haji Thoyib S. MPD, di alamat Jalan Haji Saleh nomor 55 Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten 15.415. Tampak hadir dalam rapat evaluasi program dan konsolidasi SAN RI 1 diantaranya adalah yaitu Dewan Pembina 3 DPP SAN RI 1 Kiai Haji Nuruddin Ahmad S. SPM A. Dewan Pembina 4 DPP SAN RI 1 Kiai Haji Dr. Andes Thoyib SMPD dan Dewan Pembina 5 DPP SAN RI 1 Haji Anwar Tholib dan Ketua Harian DPP SAN RI 1 serta Sekjen DPP SAN RI 1 Raffi Abdullah Bawaziar SE, MM. Tampak hadir juga Bendung SAN RI 1, Wabendung 1 dan 2. Tampak juga Ketua Kompartemen Badan Pemenangan Pemilu Bapilu SAN RI 1 yaitu Muhammad Naufal Al-Haq dan tampak Ketua Kompartemen lainnya serta hadir juga Ketua DPW DKI Jakarta SAN RI 1 Hajah Nurhayati yang akrab disapa Umi Biki. Pada acara tersebut Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022, Ketua Umum Sahabat Anies Nusantara SAN RI 1 Dr. Andes Haji Yusadi Malai memohon maaf kepada semua atas berhalangan hadirnya, karena masih berada di daerah. Ketum SAN RI 1 memberikan sambutan dan arahan-arahan kepada semua pengurus yang hadir melalui layar proyektor secara virtual dan disaksikan secara seksama oleh semua pengurus DPP SAN RI 1 dan semua yang para tamu yang hadir menyukseskan agenda rapat evaluasi program dan konsolidasi DPP SAN RI 1. Ketua Harian DPP SAN RI 1 mengatakan dalam sambutannya bahwa acara ini adalah agar semua pengurus saling mengenal dan terjalin keakraban. Di samping itu pembahasan kesektariatan dan kepengurusan SAN RI 1 serta pembahasan deklarasi di daerah-daerah serta membuat formulir SAN RI 1 dan fakta integritas tuturnya. Dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP SAN RI 1, Raffi Abdullah Bawaziar SE,
MM mengatakan kepada awak media bahwa rapat tersebut digelar selain pembahasan evaluasi program dan konsolidasi juga untuk mempererat atau memperkokoh tali silaturahmi antar pengurus DPP Sanri 1 agar tidak terjadi miskomunikasi antar sesama pengurus atau para ketua kompartemen dengan para anggota tuturnya. Raffi menambahkan di samping acara tersebut itu juga kita kedatangan Ketua DPW DKI Jakarta Saneri 1 Haja Nurhayati atau Umi Biki. Kita serahkan spanduk atau banner Saneri 1 dan sepaket buku panduan Saneri 1 secara simbolis. Diserahkan oleh Dewan Pembina 4 DPP Sanri 1 Kiai Haji Dr. Andes Toyib S. MPD dan disambut meriah oleh semua yang hadir. Acara tersebut yang Dewan Pembina utamanya adalah Al-Habib Ali bin Idrus Al-Masyur, SE, MM, diselingi dengan makan siang secara prasmanan, ramah-tamah, saling mengemukakan pendapat, tanya jawab tentang visi misi dan rencana ke depannya. Tampak juga rencana akan berkunjung ke korban bencana alam Cianjur untuk menyerahkan donasi yang sudah sejak lama terkumpul lanjut diselingi sholat Asyar, berfoto bersama, berdoa demi keselamatan bangsa dan suksesnya para pengurus Sanri 1. Demikian laporan reporter Sofi Supriyatin dari Jakarta.